Nggih, Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil review 2 jurnal saya yang sudah saya share di grup. Mungkin ada yang sudah membaca. Slide saya kelihatan ya, Budian? Nggih, kelihatan. Kok hilang? Aduh. Sebentar, Budian. Kok hang di tempat Oke. saya? Ya. Jadi agenda presentasinya hari ini adalah review artikel yang pertama, artikel yang kedua, dan implikasi penelitian selanjutnya, dan yang kelima yaitu penutup. Untuk artikel yang pertama, saya mengambil artikel dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, itu Sinta 2. Judulnya yaitu Indonesian Halal MSME Open Innovation with Islamic Fintech Adoption. Jadi ini jurnalnya terbit tahun 2022. Dari jurnal tersebut fokusnya yaitu bagaimana pemilik UMKM halal di Indonesia mengadopsi fintech syariah dalam konteks revolusi industri keempat. Artikel ini menjembatani gap tentang adopsi teknologi yang mengambil tema-tema syariah, khususnya fintech syariah. Karena kalau dilihat di beberapa artikel yang membahas tentang fintech syariah itu masih sedikit. Nah, ground teorinya artikel ini menggunakan variabel UTA UT2, yaitu kebiasaan perilaku atau habit, price value, nilai harga, pengaruh sosial, social effect, kondisi yang fasilitasi, harapan upaya, dan ekspektasi kinerja yang berhubungan dengan adopsi fintech syariah dalam keberlanjutan bisnis UMKM halal di Indonesia. Nah, metode penelitian artikel ini yaitu penelitian kuantitatif. Slide-nya belum jalan. Belum jalan ya? Sudah jalan belum, Pak? Oke. Sudah. Penelitian ini total respondennya yaitu 481 responden dengan akhirnya ada reduksi datanya, akhirnya yang dianalisis hanya 391 responden yang diambil dari periode Juni sampai September 2022 melalui online Google Form. Nah, teknik samplingnya purposive sampling dengan kriteria bahwa responden tersebut harus merupakan UMKM halal yang telah memiliki sertifikasi oleh Kementerian Agama, BPCBH, dan Majelis Ulama Indonesia, dan juga UMKM tersebut memiliki aplikasi Islam Fintech atau Fintech Syariah. Nah, metode analisis penelitian ini menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, literasi keuangan syariah, dan persepsi resiko berpengaruh terhadap niat mengadopsi fintech Islam. Dengan variabel UTA-UT2-nya terbukti berpengaruh positif terhadap pengetahuan adopsi fintech syariah. Pada dasarnya, artikel ini merekomendasikan untuk penguatan infrastruktur sistem fintech syariah sehingga banyak UMKM halal yang akan lebih tertarik menggunakan fintech syariah. Nah, kerangka teorinya
yang di merah-merah itu variabel-variabel yang memakai model UTA UT2 dan dikembangkan lagi menggunakan variabel religiusitas, Islamic financial literacy, risk perception, yang itu penambahan model selain menggunakan model UTA UT2. Nah, untuk kekurangannya artikel ini dalam kerangka modelnya mereka mengambil model UTA UT2 tetapi tidak menggunakan umur, gender, dan eksperimen sebagai variabel moderasinya. Nah, di variabel moderasinya menggunakan Islamic fintech adoption, itu behavior intention dengan berhubungan dengan halal MSMEs business sustainable, dan kalau di model UTA-UT itu use behavior. Jadi kalau di model UTA-UT itu behavior intention ke use behavior, kalau di artikel Bu, ini adoptive fintech terhadap halal MSC sustainability. Bu Desi, slide-nya belum jalan lagi. Berhenti lagi. Jalan lagi. Sudah, Oke, Bu? sudah ya, sudah. Ya, ini. Jadi yang merah-merah ini adalah model UTA UT2 yang diadopsi artikel ini, ditambahi pengembangan memakai variabel religiusitas, Islamic financial literacy, persepsi risiko, dan tidak menggunakan hedonic motivation-nya. Dan yang dipakai ini memakai adopsi fintech-nya, variabelnya yang kuning ini perbedaannya juga. Yang satu use behavior-nya, yang ke artikel ini menggunakan halal MSME business sustainability-nya. Sudah jalan, Bu? Selesai. Ini masih slide ke-7. Masih slide ke-7. Nah, dari penjelasan artikel itu ada beberapa review, hasil review artikel itu, yaitu bahwa di artikel tersebut itu tidak menyebutkan populasinya itu siapa. Di situ cuma indikator bahwa UMKM halal yang sudah tersertifikasi halal saja, tapi tidak menyebutkan UMKM di mana, apakah di seluruh Indonesia. Tapi kalau di seluruh Indonesia, kenapa sampelnya hanya 481, seperti itu. Terus teknik samplingnya tidak diperinci, itu maksudnya nyebarnya itu kemana saja. Apakah khusus di daerah penulis, ataukah khusus daerah Jawa, Sumatera, atau seperti itu tidak dijelaskan. Cuma di artikel itu langsung dijelaskan bahwa data diperoleh 481 karena beberapa hal akhirnya direduksi jadi 391, seperti itu. Terus referensi indikator halal SME sustainability itu dari artikel yang ada itu hanya mengambil satu artikel penelitian, tapi masalahnya dari yang saya baca artikelnya itu yang dirujuk adalah penelitian kualitatif. Jadi indikator untuk halal SME sustainability itu ketika muncul indikator dan pertanyaannya di kuesioner, dari mana hasilnya itu cuma disebutkan dari jurnal PZ, cuma ketika saya baca ternyata jurnalnya kualitatif. Kok tidak connect gitu. Terus yang keempat, variable habit tidak berpengaruh terhadap adopsi fintech. Padahal di jurnal sebelumnya itu kalau secara teori otomatis ketika habitnya itu sering menggunakan teknologi harusnya berpengaruh untuk adopsi fintech. Di artikel ini hanya menyatakan bahwa habit itu tidak berpengaruh, tapi tidak ada penjelasan kenapa ketika habit tidak berpengaruh itu alasan reasonable-nya dari artikel ini tidak dijelaskan lebih dalam. Selanjutnya yaitu artikel kedua. Artikel kedua saya masih mengambil fintech juga karena kebetulan konsentrasi keuangan.
Ini artikelnya Q4 dari jurnal Investment Management and Financial Innovation. Judulnya Success Factor for Peer-to-Peer Lending for SME Evidence from Indonesia. Ini jurnal tahun 2023. Tujuan dari artikel ini yaitu bahwa peer-to-peer lending itu adalah salah satu topik hangat di diskusi tentang fintech. Di artikel ini menjelaskan bagaimana peer-to-peer lending itu bisa berhasil mendapatkan pembiayaan syariah sehingga akan memberikan wawasan bagi UMKM lainnya ketika melakukan pembiayaan syariah di peer-to-peer lending itu seperti apa. Bahwa peer-to-peer lending itu memberikan alternatif solusi pembiayaan khususnya bagi UMKM dan peminjam yang ditolak bank dalam pembiayaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah credit ranking, profit sharing, shorter operation itu berpengaruh terhadap project funding. Credit ranking di sini apakah tawaran pinjaman yang dilakukan UMKM itu mempunyai tingkat risiko rendah ataukah tinggi. Profit sharing itu ketika pinjaman yang ditawarkan itu profit sharingnya seberapa, terus bagi hasilnya seberapa besarnya, terus short-term operation berapa lama proses pinjaman yang ditawarkan. Setelah saya coba membuka, karena ini peer-to-peer lending-nya itu berbasis ke Amanah ID, saya membuka ke Amanah ID, terus kredit ranking-nya itu ternyata dilihat dari seperti ini yang lingkaran merah B1, B3, B3. Ketika kredit ranking-nya semakin tinggi, risk-nya tinggi, return-nya otomatis semakin tinggi juga. High risk, high return. Nah, ada kategorian apakah ketika B1 itu high risk atau low risk seperti itu. Di artikel itu sudah dijelaskan secara rinci untuk credit ranking-nya. Untuk selanjutnya yaitu di sini yaitu nilai diajukan itu total dana, variabel yang selanjutnya yang terus lama pembiayaan, short term operation, terus yang satunya sebentar kok Melayu. Estimasi bagi hasil atau profit sharing-nya yang di situ. Jadi artikel ini ingin mengupas beberapa proyek-proyek yang ada di Amanah ID untuk melihat pinjaman-pinjaman yang ditawarkan oleh UMKM yang terdaftar di peer-to-peer lending Amanah.id tersebut. Nah, metode penelitiannya penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan respondennya adalah sebanyak 1.217 pinjaman dengan data diambil secara cross-section, tapi ketika akhirnya itu yang dianalisis hanya 1.153. Total proyeknya yang akadnya itu baik ijaroh, mudharabah, murabahah, dan musyarakah yang dinanai itu semua diteliti. Teknik analisisnya menggunakan regresi OLS Tata. Jadi hanya menganalisis pakai regresi saja dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam waktu 9 hari, rata-rata jumlah dana yang terkumpul adalah 10,3 juta dengan perkiraan bagi hasil rata-rata sebesar 12,74% per tahun dengan waktu pembiayaan 1 hingga 81 hari. Namun estimasi itu masih tergantung pada jenis kontrak pembiayaannya. Jadi untuk hasilnya itu
di artikel sudah dijelaskan secara perinci deskripsi hasil penelitiannya. Seperti tabel slide ini. Terus hasilnya bahwa H1 berpengaruh positif terhadap keberhasilan pembiayaan. Jadi ketika pinjamannya itu, peringkat pinjamannya lebih tinggi, memiliki keberhasilan biayaan lebih tinggi. Jadi high risk, high return. Tapi yang berbeda, H2-nya, profit sharing itu tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran pendanaan pada platform P2P lending syariah. Dan yang ketiga, hipotesis ketiga, yaitu pinjaman dengan waktu operasional yang lebih pendek memiliki pendanaan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung teori sinyal dalam ekonomi informasi. Jadi ketika investor melihat informasi sinyal-sinyal yang baik, investor itu bersedia untuk menyuntikkan dananya lebih banyak sehingga target pendanaannya dapat dikumpulkan dengan cepat. Review artikel ini yang saya dapatkan yaitu bahwa pemilihan teknik sampling pendanaannya kayak tadi kan ditemukan bahwa terdapat 1.400 pinjaman yang dianalisis. Terus itu dapatnya tahun berapa? Maksudnya di kisaran tahun berapa sampai tahun berapa itu tidak dijelaskan. Terus ada di beberapa paragraf di atas itu tiba-tiba muncul kata crowdfunding, padahal di artikel ini membahas tentang peer-to-peer lending. Terus selanjutnya memproksikan antara credit risk, profit sharing. Mereka itu kan kalau profit sharing dalam bentuk persentase, terus credit risk itu dalam bentuk B2, B3 itu di artikel ini tidak dijelaskan, memproksikan, menganalisisnya ke jalur regresi itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Data procession-nya juga tidak dijelaskan tahun berapa pinjaman ini yang dilakukan oleh UMKM-nya ini. Seharusnya selanjutnya bahwa artikel ini tidak hanya melihat dari platformnya saja tentang keberhasilan peer-to-peer lending-nya, tetapi memasukkan variabel financial behavior. Yang terakhir yaitu untuk pengembangan penelitian selanjutnya lebih baik membandingkan dua platform P2P syariah, tidak hanya pada satu platform P2P lending syariah saja. Mungkin itu saja Budian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Baik, demikian kita sudah dengarkan presentasi dari Bu Desi. Untuk sekarang saya buka pertanyaan bagi ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan, monggo. Siapa dulu? Pak Anam? Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin saya lebih kepada argumentasi saya dulu mengenai jurnal 1 ya. Nah, di sini saya sepakat bahwasanya di Bu Desi ini menyebutkan kayak populasi tidak disebutkan, terus teknik sampling purposifnya tapi tidak dijelaskan lebih rinci. Nah, itu saya sepakat bahwasanya yang dijelaskan di paper pertama ini oleh siapa ini? Oleh yang di Sinta 2 itu lebih bagusnya metode itu harus disebutkan secara rinci, manakala populasinya itu kan sudah tersebutkan. Nah, setelah tersebutkan di tulisan itu, kemudian harusnya sampel yang dituju itu pun merepresentasikan populasi. Jadi populasi yang diambil sudah clear lah. Sedangkan sampelnya di sini kurang lebihnya kalau saya menelaah lagi itu sampelnya diambil dari teknik probabilistik. Kemudian karena di sini ada identitas responden daerah-daerah seperti wilayah domisili Sumatera, Jawa dan sebagainya, itu dari probabilistik
nantinya itu di klaster dulu, setelah di klaster kemudian di proporsional. Nah, kalau di sini disebutkan purposive sampling manakala dia mengulas di teknik non probabilistik seperti itu. Nah, untuk pengukurannya pun di sini kalau saya lihat di papernya itu lebih banyak menggunakan Likert. Padahal Likert itu untuk mengukur persepsi bukan perilaku. Nah, misalkan kalau perilaku kebiasaan, dia harus menggunakan semacam skala yaitu semantik diferensial 1 sampai 7, tidak 1 sampai 5. Itu yang saya lihat di bagian populasi dan sampelnya. Kemudian di bagian analisis data. Nah, di sini kan menggunakan PLS. Nah, kembali lagi pada saat dia mengadopsi model, berarti kan harus diuji CFA-nya dulu menggunakan CFA Amos, kemudian di situ nanti secara nggak langsung statusnya item itu belum ke reflektif. Kalau di sini PLS ini reflektif dia yang diulas. Mana kala reflektif itu kan kalau syaratnya valid lebih dari 0,7. Nah, di sini ditampilkan. Nah, seharusnya kan di CFA kan dulu, habis CFA kan model dari UT yang seperti apa yang harus diadopsi. Dimana ini kan apa ya? UT ini kan dari Fencast 2016. Nah, dia memberikan dasar UTAT yang kedua ini seperti apa, karena kan di latar belakang pun tidak dijelaskan secara konkret bahwasanya dia mengadopsi model tersebut seperti apa. Karena kan ini tujuan sama apa ya, kalau saya lihat tujuan dari studinya itu kayak nggak sambung akhirnya. Apakah menguji model ataukah seperti apa? Lah kemudian baru bisa dilakukan di PLS. PLS mungkin ya juga mengikuti dari CFA itu. Kalau CFA-nya formatif, PLS-nya pun ya juga formatif, bukan reflektif. Nah, berhubung ini di Sinta 2, sebenarnya alasan-alasan yang mendasari urgensinya itu perlu dijelaskan juga lebih konkret. Itu kalau saya berbicara di bagian introduction-nya. Mungkin itu argumentasi saya perihal apa ini, ulasan papernya Bu Desi yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau langsung dijawab apa ditampung dulu Bu Desi? Langsung dijawab aja Bu Dian. Oke, silahkan. Ya, saya juga sama sepakat seperti Pak Anam ya. Cuma mungkin saya juga heran ini kok bisa keterima Sinta 2. Cuma masalahnya apakah karena temanya itu masih jarang tentang fintech syariah sehingga jurnal itu bisa masuk Sinta 2. Tapi kalau secara itu saya juga kok simple gitu loh. Simple itu pembahasannya simple. Terus tidak ada dasar yang kuat gitu ketika ini kok bisa berhubungan dengan ini dasarnya apa, itu tidak dijelaskan. Kayak behavior sama sustainability UMKM ini teorinya siapa, saya juga baca jurnalnya yang ditunjukkan itu loh kok kualitatif dan itu nggak nyambung. Apa karena ini adalah fintech syariah dan jarang dibahas, akhirnya jurnal ini bisa keterima di Sinta 2. Mungkin itu sih, mungkin persepsi saya seperti itu Pak Anam. Karena nyambung. Kalau saya ini kayak model-model kepepet submit ini Bu. Makanya itu, tapi bisa keterima Sinta 2 loh Pak. Nah ya itu Bu. Udah berjuang keras aja gak keterima-terima. Nah jalur orang dalam Bu. Jalur orang ya, betul. Saya baru mau ngomong gitu Bu Adif. Nggak bercanda. Baik. Demikian Pak Anam.
Oke. Ada nggak lagi yang ingin bertanya? Mungkin biasanya Bu Hani suka bertanya ini. Atau Belum, siapa? belum. Ini masih Belum, sedikit Bos. membaca yang Bu Desi kirimkan ke Di kita grup. gitu. Oke. Masih stay tune, masih stay tune. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau mengomentari mengenai jurnal yang direview oleh Bu Desi? Ini yang orang-orang keuangan ini yang mana aja ya? Kayaknya yang keuangan hanya 2 ya di kelas ini. Bu Ada Anita juga. Sekarang. Saya Bu Anita. Oh, ada Bu Anita juga. Iya, enggak, maksudnya yang standby sekarang di kelas. Pak Faslur kan tidak ada. Bu Anita mungkin ada komentar juga mengenai fintech syariah ini. Kami yang marketing kan masih belum mengerti mengenai hal itu. Atau yang SDM juga. Ya, baik, terima kasih Bu Dian untuk kesempatannya. Mohon maaf off cam terkait dengan jurnal yang disampaikan oleh mohon maaf, suara saya terdengar apa tidak ya? Kedengaran Bu? Kedengaran? Oh, Jelas. dengar ya. Oke, baik. Terkait dengan jurnal yang disampaikan oleh Bu Desi, khususnya yang Sinta 2 tadi, ketika saya memperhatikan juga apakah Sinta 2 bisa menerima jurnal yang mohon maaf mungkin Sinta 4 itu mungkin bisa di Sinta 4 atau mungkin di Sinta 3 mungkin baca seperti itu tapi bisa up di Sinta 2. Kemudian terkait dengan respondennya, kemudian di jurnalnya itu mungkin Bu ya, seharusnya kan yang namanya responden, kemudian bagaimana cara kita mencari data itu kan mungkin lebih baik dijelaskan secara detail sehingga nanti para pembacanya itu bisa jelas tahu bahwasanya arah penelitian itu menggunakan ini, kemudian jumlahnya sekian, kok bisa muncul sekian itu caranya bagaimana. Jadi mungkin kurang jelas, sehingga bagi kita bagi membaca itu mungkin ya seharusnya jurnalnya harus lebih jelas dibandingkan dengan yang disampaikan atau yang ada di jurnal tersebut. Mungkin itu sih Bu Dian dan Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Anita. Tanggapannya sama seperti Pak Anam ya, Bu Desi. Jadi mungkin jawabannya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Desi bisa mewakili juga. Ini ada Pak Sirajudin yang ingin bertanya. Ayo monggo Pak. Terima kasih. Kedengeran? Jelas sekali. Saya ingin tanya di luar konteks pembahasan jurnal ini. Pengen tanya ke teman-teman keuangan. Ini kan ada teman jurusan lain yang ngajak collab penelitian keuangan fintech. Nah, itu kira-kira topik yang mudah dicari itu fintech yang bagaimana, terus kemarin inklusi keuangan itu juga lagi hot, terus kira-kira tuh saya tuh perlu belajar apa gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Judin. Monggo Bu Desi ditanggapin. Yang jawab seharusnya bukan saya saja, Bu Ani juga jawab, Bu Anita juga jawab. Tapi kan Pak Judin, kita kan nggak tahu Pak Judin itu mau bahas tentang apa. Kalau fintech syariah itu kan luas. Ini kaitannya mau diteliti yang apanya, di marketingnya dikolabkan dengan apanya. Karena kan fintech syariah itu banyak banget anak-anaknya. Seperti apa Pak Judin? Fintech yang dikaitkan dengan UMKM, mungkin dari segi kendala penerapan fintech atau mungkin bagaimana, mungkin Ibu punya ide. Ya, kalau yang banyak yang itu fintech adoption itu pakai teorinya TAM sama teorinya UTA UT2 itu Pak. Jadi kan coba baca teori TAM sama UTA UT2. Di situ nanti ada beberapa variabel yang sudah terujikan yang khusus bahas tentang adoption fintech. Seperti itu. Bu Hanif mau menambahkan? Sekilas Siapa bisa memberi ide ke Pak Judin, Bu Hanif? Fintech itu, Bu, fintech itu apa
pokoknya keuangan digital pakai aplikasi gitu lah yang dimaksud Ah, fintech itu. iya itu sederhananya sih. Iya, vintage itu Mungkin yang paling misalkan gampang fintech itu payment service mungkin yang paling simple mungkin. betul kayak QRIS, Dana, kayak gitu. Dana ya. Itu lebih mudah. Jadi vintage itu tidak hanya perihal. Jadi vintage itu ada yang berhubungan dengan sifat investasi yang disampaikan oleh Pak Budesi, yaitu hubungannya crowdfunding, ya kan. Udah gitu ada lagi yang vintage yang hubungannya dengan payment, yang Bu Anita sampaikan kayak QRIS, Dana, udah gitu apa lagi, pay letter, kayak gitu-gitu. Ada juga vintage yang hubungannya dengan funding, seperti Jago, bank virtual pertama itu, Bu Desi apa sih namanya, lupa saya. Si bank dah. Ada bank pertama kali yang virtual itu kalau nggak salah itu juga funding kan, jadi tabungannya nggak harus datang ke CS dan sebagainya, sudah bisa buka buku tabungan juga. Jadi funding juga bisa, maksudnya funding itu nabung itu juga bisa. Terus yang hubungan dengan trading, jadi cryptocurrency, blockchain itu juga bisa masuk ke vintage. Begitu Pak Sirojudin, sebenarnya vintage itu sebenarnya luas banget. Jadi mau diambil dari sudut yang mana yang disesuaikan dengan Pak Sirot sebenarnya. Oke, Gitu Pak Sirot. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin menanggapi terkait review artikel kita hari ini? Monggo, silakan, waktu kita masih sangat banyak. Iya, mungkin izin Bu Dian. Oke, monggo Bu Hanif. Ya benar, mungkin yang sebenarnya yang disampaikan sama Pak Anam itu sudah pepak ya kalau menurut saya. Udah pepak karena memang yang di Sinta 2 ini yang ya kenapa sih bisa masuk Sinta 2, karena memang topiknya tidak banyak dibahas ya, gitu sih ya. Vintage syariah itu tidak banyak dibahas, cuma memang kalau menurut saya memang kurang dalam gitu kalau yang di Sinta 2 ini. Ini kan ngomongnya, ya mohon maaf ya, ngomongnya ini sedikit ngomong karena dia mengambil religiusitas Islamik dan sebagainya, backgroundnya tidak ngomong tentang, ya cuma ngomong kalau Indonesia itu mayoritas Muslim dan sebagainya. Padahal kalau udah ngomong vintage syariah gitu ya, seharusnya kan ada dijelaskan perbedaan-perbedaannya berhubungan sama akidah dan lain sebagainya, Bu Desi ya. Ini Bu Desi yang lebih paham sebenarnya. Jadi ini nggak dijelaskan sama sekali, mungkin karena backgroundnya di BINUS ya, tidak ada mata kuliah ekonomi syariah kali ya, Bu Desi ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang arahnya ke sana, pikir saya begitu gitu, karena harus nyantol dulu nih ekonomi syariah yang disebutkan sebagai apa, lalu sudah dijelaskan platformnya itu platform syariah yang seperti apa ya Bu Desi ya, kalau nggak salah saya baca begitu. Karena bisa jadi, yaitu mohon maaf Bapak Ibu, kita memang kalau ngomong ekosistem syariah, bank yang ada ambil-ambilnya syariah aja sampai saat ini, kalau menurut saya secara prinsip syariah belum syariah gitu, masih belajar ke sana gitu. Saya dulu sebagai orang perbankan, dulu saya orang di BTN, ketika BTN syariah itu buka baru BTN syariah, kebanyakan dari kami yang dari BTN itu pindah ke BTN syariah. Jadi mindset dari perbankannya itu masih perbankan konvensional sebenarnya, hanya saja cuma bunga diganti bagi hasil, kayak gitu-gitu. Jadi mindsetnya hanya itu saja gitu akhirnya. Dan ya mohon maaf, kalau menurut saya secara modal research, human research gitu ya, untuk syariah yang berhubungan dengan vintage ataupun fintech ataupun bank syariah itu di Indonesia masih kurang banget. Jadi nggak salah sih omongannya Pak Anam tadi bahwa seharusnya ini perilaku, seharusnya pakai skala pakai 7 skala dan sebagainya, karena memang kalau menurut saya si penulis sendiri tidak mengetahui betul background syariahnya seperti apa gitu loh Bu Desi. Kalau menurut saya sih begitu ini. Jadi kan harus diperjelas bahwa apa sih vintage syariah itu, perbedaannya dengan di Indonesia itu seperti apa, prinsip-prinsip apa, walaupun ya setidak banyak kalau misalkan dia ngambil 1, 2, 3 tentang background syariah, kaidah atau apa dan sebagainya, itu mungkin penting gitu kalau menurut saya Bu Desi. Jadi ini masuk ke Sinta 2 memang amazing banget kalau menurut saya Bu Dian. Ini amazing banget gitu. Hanya karena mengambil nama kata-kata adopsi vintage syariah gitu. Iya. Itu ini gitu.
Padahal belum tentu, Bu. Maksudnya ini kan apa ya? UKM Halal Indonesia buka inovasi dengan Islam adopsi vintage gitu ya. Maksudnya apakah memang benar? Dan ini kalau saya belum terjawab. Dengan pendanaan atau funding vintage syariah akan benar-benar menuju proses halal. Gitu kan. Proses halal sendiri kan banyak ya Bu Desi ya. Halal itu prosesnya apa saja, syaratnya apa saja gitu kan. Jadi sebenarnya pertanyaan yang lebih mendetail ketika pembahasan adalah apakah bisa benar-benar mengarah ke sana, andai kata sudah mengadopsi vintage gitu loh, vintage syariah gitu. Karena yang diisui di sini adalah UKM halal gitu loh. Gitu kalau saya. Jadi isunya saja fenomenanya belum dapat. Udah gitu background dari penangkapan syariahnya juga belum dapat kalau menurut saya. Jadi ini amazing banget kalau misalkan mau masuk di Sinta 2 memang. Tapi it's okay. Jadi kan lagi kita bahas memang. Terus yang kedua tentang success faktor peer-to-peer lending, benar katanya Bu Desi. Ngomongnya peer-to-peer lending nanti di belakang tuh bahasnya apa, jadi agak nggak match ya Bu Desi ya. Ini memang agak nggak match gitu. Jadi kalau pemikiran saya sedikit agak dipaksakan gitu modelnya ini. Saya perlu evidence from Indonesia. Memang kadang-kadang ini ya kurang komprehensif ini. Kalau misalkan kita melihat memang dari peneliti Indonesia ini kadang-kadang kurang komprehensif gitu. Mungkin terlalu banyak konstruk besar akhirnya dipecah-pecah, lupa gitu kan. Ini bahasnya peer-to-peer gitu kan. Konstruk besarnya tentang apa gitu. Mungkin biasanya begitu biasanya. Kalau orang Indonesia gitu. Satu penelitian besar, konstruknya besar, begitu dipecah-pecah, waktu pas bahas peer-to-peer ikut bahas yang lain gitu. Akhirnya nggak kebahas yang harus dibahas nggak kebahas gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu sih, terus apa ya? Kalau secara statistika saya apresiat sama penulis yang kedua. Statistikanya oke lah kalau menurut saya kuat ini orang ini kalau menurut saya kuat untuk statistikanya. Cuma ya itu tadi pembahasan discussionnya kok nggak komprehensif gitu loh. Jadi sepertinya sih orang ini kalau saya lihat penelitinya itu entah mungkin memang basicnya kuat di statistika atau tidak. Kalau menurut saya memang kalau bisa dilihat sih kalau lihat statistikanya masih cenderung kuat gitu. Untuk dibandingkan yang tadi yang Sinta 2 tadi ya Bu Desi ya. Ini statistikanya cukup kuat kalau menurut saya, cuma memang pembahasan tentang discussion-nya itu belum komprehensif. Itu aja sih kalau menurut saya Bu Desi. Monggo ditanggapi dulu Bu Desi. Monggo Bu Desi kalau menanggapi Bu Hanif. Sebenarnya nggak perlu ditanggapi kan Bu Hanif, cuma ya di jurnal kedua itu tadi saya tuh masih bingung ketika profit sharing itu kan persentase. Terus jangka waktu itu kan angka, terus itu nggak dijelaskan proksinya diapakan, diblokkan atau diapakan, itu di jurnal kedua nggak, kan itu kalau dianalisis langsung juga nggak mungkin bisa kan. Betul. Tapi di jurnal nggak dijelaskan proksinya itu diapakan, karena itu beda satuan semua dari 3 variabel itu. Tidak, kalau biasanya di kita kan diproksikan, kalau rasio dilokkan atau diapakan seperti itu. Kalau di keuangannya di artikel kedua itu tidak dijelaskan, tiba-tiba muncul hasil aja ketika variabel 1 berhubungan, H1 berpengaruh, H2 tidak, H3 berpengaruh, tapi tidak dijelaskan. Ya saya cuma dari 2 artikel itu amazing semua, yang satu bisa keterima Sinta 2, yang kedua bisa keterima Q4. Tapi sepertinya hasil karya ya nggak tahu lah, kita yang berjuang aja belum berhasil, mungkin kurang doa nih. Sabar. Betul. Tapi ya nggak apa-apa, dari sini kan kita belajar nih bahwa ternyata dari penulis lain itu ternyata banyak sebenarnya yang masih kurang lengkap, kurang komprehensif, tapi kok lolos gitu kan ya. Jadi nggak ada kata-kata ini harus perfect dulu baru submit atau apa, submit aja dulu gitu kan, karena keberuntungan tuh number 1 ternyata. Begitu ya Bu Desi. Oke. Baik. Tadi ada yang raise hand lagi Bu Mel. Monggo Bu Mel. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit aja ya menanggapi tadi Pak Judin, kayaknya bisa dari sini saya nggak terlalu memperdebatkan mengenai kenapa dia bisa diterima di Sinta 2 atau Sinta 4. Ya sudahlah, itu anggap saja faktor luck atau keberuntungan. Yang ingin saya tanggapi sebetulnya tentang fintech ya, financial technology ini cukup menarik kaitannya dengan UMKM. Kenapa?
kalau kita mau coba, mungkin ini bisa jadi racing idea juga buat teman-teman yang mau meneliti, entah untuk project apapun. Sebenarnya seberapa siap sih UMKM kita menggunakan fintech ini? Kita hari-hari ini banyak sekali dengan metode kita sebagai pelaku-pelaku cashless, saya yakin kemana-mana kita selalu bawanya dompet HP aja, kita nggak bawa uang, dan yang lain-lain. Generasi sekarang juga kayak gitu. Tapi UMKM kita di sisi lain yang mau maju, yang katanya harus mengenal fintech, ternyata notabene mereka juga belum siap. Kadang-kadang ketika kita bertransaksi dengan mereka nggak punya tuh yang namanya QRIS, mereka dengan metode-metode fintech yang ada, atau bahkan sesimpel mengerjakan contoh ya database gitu ya. Kalau kita berbicara tentang UMKM yang skalanya mikro, artinya memang yang masih kecil banget, bahkan mereka belum punya database untuk mengerjakan sesimpel stock of name atau inventory atau barang dan lain-lain. Hal ini terus terang saya temui secara langsung maksudnya fakta-fakta ini saya temui, fenomena ini saya temui ketika saya berhadapan langsung dengan UMKM, terutama di Kabupaten Malang ya. Dan seperti itu gitu. Artinya ini bisa menjadi satu ide mungkin buat teman-teman kayak Pak Judin tadi, bisa membuat penelitian yang sederhana terkait seberapa siap UMKM kita dengan fintech. Itu sebenarnya simple, tapi data-data atau apa yang bisa kita gali cukup banyak, jadi nanti bisa dikembangkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatifnya mungkin seberapa siap itu bisa diukur ya, karena kalau seberapa siap kan sifatnya persepsi. Tadi Pak Mas Anam udah sharing juga kalau persepsi itu bisa mengukurnya pakai skala Likert gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya secara kualitatif bisa digali juga seberapa siapnya itu dengan informan-informan, dan tentunya kita sebagai peneliti juga terlibat di dalamnya. Nah, mungkin contoh-contoh kecil seperti ini, ide sederhana ini bisa memicu ide besar variabel lain yang lebih kompleks untuk mendukung pengembangan disertasi kita. Karena kita kan sekarang udah di tahap pengembangan proposal disertasi ya teman-teman. Jadi ini bisa, kalau saran saya atau tanggapan saya adalah ini bisa menjadi salah satu ide yang di-share sama Bu Desi ini menarik gitu ya. Dan ini bisa menjadi salah satu ide penelitian kita di masa yang saat ini bisa kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mel. Tadi Pak Anam kayaknya resen lagi ya. Monggo kalau ingin menanggapi lagi. Ya, mungkin menanggapi beberapa masukan dari Bu Hanif tadi ya. Sebagaimana yang dijelaskan tadi kan harus ada nih kayak kaidah-kaidahnya, terus fikihnya dan sebagainya lah. Nah, akan tetapi gini, untuk menulis itu semua di tulisan di latar belakang ataupun di bab 2-nya ya, itu kita pun harus hati-hati. Kenapa demikian? Teori timur dengan teori barat itu nanti kalau ditandingkan suatu saat nanti nggak match seperti itu. Jadi harus ada harus ada semacam pendamping lah atau mentor. Bagaimana sih kalau tafsiran ini dimasukkan di teorinya ini? Nah, itu relevan atau enggak? Kadang-kala kalau saya baca-baca yang menggunakan kombinasi itu antara teori yang digunakan dari timur dengan yang di barat itu sangatlah berbeda jauh. Oleh karena itu harus berhati-hati dalam menyantumkannya. Nah, kemudian kalau saya kulik dari informasi penulisnya, kan penulis pertama itu kan Muhammad Al-Farisi yang paper pertama yang dari BINUS itu. Nah, ternyata dia bermain untuk yang paper-paper itu di tahun 2022. Ya ibarat masih newbie lah. Nah, untuk yang berbasis syariah pun papernya masih ada 3 itu. Kalau saya lihat di data Google Scholar-nya. Oleh karena itu, ya selain faktor luck itu tadi, secara nggak langsung pun itu kan untuk keperluan kepentingan kepangkatan ataupun apa, sehingga dia kayak
bisa mengekspos atau mengeksplorasi dari UTAT itu tadi, model yang dicetus oleh Venkates, kemudian dikembangkan lagi dan juga disebutkan versi kedua. Nah, mungkin dari situlah keberanian dia untuk mengungkap tapi belum detail. Nah, mungkin seperti itu tanggapan saya mengenai identitasnya dari penulis maupun yang dari tanggapan Bu Hanif mengenai syariah itu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anam. Apakah masih ada yang ingin memberi tanggapan lagi perihal jurnal yang direview pada hari ini? Jika tidak ada lagi tanggapan, maka saya akan kembalikan kepada Pak Agus sebagai dosen mata kuliah kita ini. Mohon memberikan pencerahan bagi kami, Pak. Terima kasih, monggo Pak. Terima kasih. Mohon maaf menggunakan HP ini masih bermasalah terus dengan laptop saya ini. Kita bicara tentang tadi ya syariah ya fintech ya, karena memang latar belakang dari penyaji adalah di finance dan tentunya sekarang menjadi tren atau menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang krusial dalam penelitian tentang finance, terutama terkait dengan teknologi. Dan kita sadari bahwa yang kita terapkan itu adalah tentunya nanti e-finance yang fintech yang terkait dengan UMKM sebagai core daripada fokus perhatian kita ingin mengembangkan mereka begitu. Nah, yang saya kritisi mungkin dari diskusi tadi sudah banyak ya. Kita sudah Desi sudah mencoba untuk yang contoh Sinta 2 dan yang kuartil 1 untuk Scopusnya, kuartil 4 ya untuk Scopusnya, dan dari diskusi tadi ada faktor laki atau faktor keberuntungan sehingga masuk pada G4. Nah, sasaran nanti Bapak dan Ibu sekalian tentu kan minimal sudah G4 ya. Ya, dalam waktu-waktu yang seperti ini tentunya dalam rangka menyambut Doktor Bapak dan Ibu sekalian, itu saya sangat menganjurkan ya latihannya di situ aja di G4. Nanti kalau memang lolos kan itu bisa jadi prasyarat untuk mengambil ijazah ya. Selain itu tapi ya dicoba untuk sampai G2 ya, G1 gitu ya, karena kakak kelas Anda ya yang sudah lulus itu juga ada yang sampai G2 dan G1 ya. Nah, itu tentunya satu hal yang luar biasa. Saya sendiri belum pernah sampai G2 atau G1 seperti itu. Kita sudah mempelajari tadi, mungkin tinjauannya tadi kan banyak kelemahan meskipun G2. Saya mohon maaf bukan ahli fintech, tapi mohon maaf juga Bu Nurika ternyata masih perjalanan dari Jakarta ke Malang sehingga belum bisa mendampingi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga masalah teknis fintech tentunya saya kurang paham ya terkait dengan fintech. Beliau hari ini tidak hadir karena dari Jakarta masih informasinya tadi baru aja melakukan kunjungan ke salah satu prodi di Jakarta untuk asesi. Baiklah, kalau untuk yang jurnal yang pertama ini sangat menurut saya meskipun tadi sudah diskusikan ini memang betul sangat tanda petik amburadul gitu ya. Yang pertama. Ya. Yang pertama. Terutama yang saya lihat itu orang melihat jurnal ini sebenarnya sudah malas membaca. Malas membaca dalam konteks sudah mau membaca aja sudah malas. Malasnya itu adalah dalam konteks
layoutnya ya. Saya pernah jadi apa editor untuk jurnal itu enggak seperti ini ya. Tata letaknya atau tata anunya tidak ada apa rata kiri kanan terutama ya, yang sehingga membuat pembaca sulit untuk membedakan atau melihat kebenarikan dari tata letaknya. Nah, ini sehingga mengganggu. Kemudian dia juga tidak, kalau Bapak dan Ibu sekalian di abstrak ya abstrak itu ternyata abstraknya dua ya. Mungkin ini kelupaan atau bagaimana ya, kelupaan untuk menerjemahkan yang kedua itu di dalam bahasa Inggris. Masih bahasa Indonesia semua, dua abstrak dengan bahasa yang sama. Ini mungkin Bu Desi tadi belum menyinggung ya masalah itu juga ya. Nah ini kan aneh gitu ya, aneh bagi pembacanya, sehingga dari sini wah berarti pengelola jurnalnya tidak bertanggung jawab untuk mengupayakan supaya bagaimana estetika daripada konten dari artikel ini sehingga menarik. Seperti itu. Kemudian isi tadi saya kira sudah banyak kelemahan-kelemahan yang disajikan, dan kita juga mengetahui bahwa landasan teorinya kurang. Kemudian mungkin karena ini baru di kalangan para ilmuwan di Indonesia atau baru dibahas, sehingga mungkin karena ini temennya adalah Indonesia ya mungkin diterima gitu aja ya. Itu menurut saya ya. Yang dari sini tadi sudah disinggung saya kira ya, bahwa tidak ada pembahasan untuk yang tidak berpengaruh seperti itu ya. Sehingga ini adalah satu kelemahan yang kita rasakan juga bersama. Untuk yang jurnal yang kedua, saya kira sekilas nampaknya sudah ditata sedemikian baik, tetapi kontennya banyak dikritisi. Tentunya ini sebagai masukan bagi yang tertarik dengan finance. Artinya adalah dia dicatat aja nama jurnalnya, kemudian kita keep. Untuk yang finance yang 3 orang itu mungkin bisa coba untuk masuk ke sini ya, karena memang tidak sangat bagus begitu meskipun kuartilnya kuartil 4. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Oh iya, satu lagi untuk Pak Sirojudin ya tadi yang mungkin iya, saya latar belakangnya juga bukan finance seperti saya, tapi juga saya mencoba untuk mencari sebenarnya apa sih yang kalau kita hubungkan dengan UMKM ya, UMKM yang topik-topik riset yang kira-kira menarik untuk yang terkait dengan finance. Ada banyak riset, betul tadi Pak Sirafudin, diantaranya adalah mungkin bagaimana digital payment yang dilakukan oleh para UMKM, karena UMKM yang mikro pun sekarang sudah mengarah kepada upaya untuk mereka juga terlibat dalam konteks digital payment-nya. Apakah mereka juga sudah masuk ke dalam digital payment itu, apakah menggunakan wallet, apa menggunakan digital currency-nya, dengan kalau dia ingin ke luar negeri ya berarti dia harus bicara tentang digital currency ya, artinya adalah begitu mudahnya kita melakukan transfer ke luar negeri ya. Kemudian peer to peer payment ya sudah didiskusikan tadi juga. Kalau yang kompleks memang kalau kita bicara tentang blockchain ya, blockchain dan cryptocurrency yang sekarang itu juga fintech ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bicara tentang bagaimana penggunaan misalnya adalah masalah tentang keyakinan atau dari sisi hukum ya, kepatuhan hukum pada konteks ketika regulasi kadang-kadang juga mempengaruhi secara terus-menerus peraturan-peraturan pemerintah, seperti misalnya adalah adanya pinjol ya, keketatan di dalam pinjaman dengan cara pinjol. Nah, itu berarti adalah
terkait dengan aturan-aturan pemerintah atau compliance, istilahnya compliance itu adalah kepatuhan terhadap cara-cara pembayaran atau cara-cara utang dan sebagainya. Yang juga UMKM menarik itu adalah kalau kita bicara tentang misalnya financial inclusion ya, financial inclusion itu intinya adalah pada konteks apakah mereka juga memperoleh semacam akses terhadap pinjaman-pinjaman yang ada. Nah, ini merupakan masalah besar di UMKM karena kita tahu bahwa jumlah pinjaman yang bisa diberikan oleh pemerintah, meskipun pemerintah sudah menghimbau, pihak perbankan itu sendiri sangat terbatas di dalam memberikan utang atau tidak begitu trust ya terhadap apa yang ada. Saya setuju tadi misalnya adalah tentang ini masih ambiguitas ya, katakan ambiguitas antara ini benar enggak yang diterapkan syariah itu betul-betul finance syariah. Nah itu kebetulan anak saya itu juga ngambil S2-nya finance syariah ya, finance syariah ya, keuangan syariah. Dia sampai sekarang juga meragukan gitu kan. Artinya masih digali terus, masih dicari terus yang memang betul-betul murni finance syariah ya. Finance syariah itu masih dicari terus dan memang tidak kita bisa ungkiri bahwa masih ada tumpang tindih atau menggunakan hal-hal yang masih liberalis lah katakanlah tanda petik ya di dalam konteks ekonomi syariah kita, karena memang hanya penamaannya kadang-kadang ya, asuransi syariah itu juga masih tanda tanya ya. Kadang-kadang kita juga mempertanyakan itu benar enggak asuransi syariah. Ternyata mohon maaf, istri saya kebetulan kerja di asuransi itu dia juga mempertanyakan itu karena teman-temannya juga kadang-kadang lebih mahal asuransi syariah dengan asuransi yang konvensional yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga belajar itu. Yang penting mungkin juga dalam konteks yang bukan UMKM itu adalah cyber security-nya ya, cyber security-nya atau keamanan daripada akses ketika kita melakukan akses dengan ya, teknologi ya. Nah, financial market innovation, kemudian tadi saya kira sudah regulasi pemerintah itu senantiasa bagaimanapun juga aturan-aturannya akan mempengaruhi apa yang terjadi dalam pengembangan syariah. Meskipun sebenarnya di Bank Indonesia, sepengetahuan saya, itu sudah ada divisi sendiri dia. Jadi pernah kita mengundang orangnya masih muda-muda sekali ya, mudanya hanya sekali ya, umurnya 30, lulusan Inggris ya, lulusan Inggris itu pernah kita undang di UM. Pengetahuan mereka tentang syariah dari Bank Indonesia dari divisi syariah itu sangat luar biasa ketika dan menjanjikan. Jadi perkembangannya juga mereka menjanjikan akan sangat prospektif sekali untuk penerapan syariah di Indonesia. Jadi sudah ada perhatian dalam hal ini, apalagi beberapa kali wakil presiden kita juga concern dengan syariah. Dan setiap tahun ada conference nasional, mungkin yang finance syariah tahu tentang ini ya, di Jakarta yang senantiasa ada usaha untuk pengembangan syariah. Jadi bagaimanapun juga Bapak dan Ibu sekalian, silakan nanti kalau yang konvensional maupun yang tidak, yang finance ya, terutama kalau kita bicara digital, bagaimanapun juga tetap sangat-sangat mempengaruhi perilaku sampai ke bawah. Karena nampaknya literasi keuangan bagi UMKM itu masih betul-betul kurang ya. Bagi kita sendiri yang ada di perguruan tinggi sekalipun masih kadang-kadang saya yang non finance itu juga masih bingung ya, bingung untuk memahami itu. Artinya saya terus mencari. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf ini jagonya bukan jago ya, maaf babonnya yang ahli syariah, ahli finance tidak masuk, Bu Rika ya, sehingga mungkin tanggapan saya ini sangat-sangat umum ya, karena Bu Nurika kan memang finance ya, finance. Jadi
Seperti itu, mungkin ada kekurangan dari saya juga. Makasih atas presentasinya Bu Desi yang sudah membedah kekurangan-kekurangan sehingga bisa kita jadikan sebagai barometer bagi kita untuk menulis yang keempat itu. Keempat itu dikuber ya. Diuber untuk kita ini masih ada waktu dan targetnya juga katanya mau berapa? 2 tahun setengah ya. Nah, Amin. mau 2 tahun setengah ya harus diuber keempatnya ya. Saya juga sekarang ini sambil tadi juga menguber keempatnya karena sudah diberi masukan oleh si publishernya. Makasih Bapak. Nah, kita berdoa bersama semoga semuanya sukses 2,5 tahun. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak. Selamat siang. Moga pujian ditutup. Mungkin masih ada yang mau didiskusikan dulu Pak. Demikian tadi presentasi dari Bu Desi dan juga ada pemaparan tambahan dari serta masukan-masukan dan pencerahan dari Pak Agus. Sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu nanti siang jam 1 di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.